khasiyati qalbil insan, menerangkan tentang kekhususan hati manusia. I'lam, ketahuilah olehmu anna jumlata ma dzakarnahu qad an'ama Allahu bihi ala sa'iril hayawanat. Ketahuilah sesungguhnya apa-apa yang telah kami sebutkan yang telah Allah anugerahkan kepada seluruh makhluk, siwal adami, selain Adam. Maksudnya al-qudum, syahwat itu semua. Oleh karena itu lil hayawani, bagi hewan-hewan. Hewan-hewan itu memiliki asyahwatu, syahwat, wal ghadabu, dan ghadab, marah, wal hawasu, dan panca indra al-dhahiratu, yang zahir, yang sifatnya fisik, wal batinatu, yang sifatnya batin. Aidan juga. Jadi kalau syahwat, panca indera, baik yang zahir maupun batin, itu hewan juga punya. Nah, ini bab menjelaskan tentang perbedaannya yang tidak dimiliki hewan tapi hanya dimiliki manusia. Hatta inna syata, hatta sehingga inna syata, apabila inna syata sesungguhnya kambing, inna syata sesungguhnya kambing, taro melihat apa kambing, ada akan serigala bi'ainiha dengan matanya, fata'allama maka paham apa kambing, adawatahu akan musuhnya, biqalbiha dengan hatinya. Jadi gini, kalau ukuran syahwat, kalau bahasa kitanya mungkin insting, itu nggak usah manusia, hewan juga punya. Sehingga begini, kalau misalkan ada kambing, kalau melihat serigala, kambing tahu kalau serigala itu musuhnya. Jadi yang begitu mah bukan ilmu, bukan akal. Itu mah namanya apa? Insting. Sama orang punya utang, ngeliat kolektor. Udah kabur ya kan? Kita naik motor nih, nggak punya SIM atau nggak bayar STNK, terus ada razia, takut nggak? Nah, itu insting. Yang begitu mah bukan nggak pakai menggunakan akal. Hewan juga begitu. Hewan juga begitu. Lagi nyari ikan nih, ada ikan lagi ini, terus ada tangan Mas Heri, ikan kira-kira terus lurus apa menghindar? Menghindar. Mereka dapat dan nyarinya. Fatahrabu, kemudian lari apa kambing, minhu dari serigala. Padalika yang demikian itu huwal idrak, yaitu al-idrak. Al-idrak pengetahuan, al-batinu yang sifatnya batin. Fala nadhkaru, maka kami akan menyebutkan ma yahtasu bihi qalbal insan, maka kami akan menerangkan apa yang khusus punya manusia. Jadi bukan yang punya hewan tadi. Kalau yang tadi namanya insting. Jadi kalau ayam takutnya sama apa? Sama musang. Makanya saya ada teman cerita. Jadi kalau ngadu ayam itu Pak Ustaz, yang menang dulu, jadi di paruhnya atau di kakinya itu ditaruhin minyak musang. Mungkin yang tukang ngadu ayam paham. Jadi ditaruhin minyak musang. Ada yang lagi belaga diem aja, padahal hafal. Iya, karena secara insting, secara naluri, ayam itu pasti takut sama musang. Lah ini kan yang begini hewan juga punya. Tapi di sini pengen membahas yang khusus buat hati manusia. Kalau manusia itu diberi bekal ilmu dan iradah. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Yaitu pengetahuan tentang dunia dan akhirat. Makanya kalau orang yang cuma bagaimana perutnya, orang itu jelas tidak menggunakan ilmu. Kalau orang yang menggunakan ilmu, pasti mikirnya dunia dan akhirat. Wal haqaiqil aqliyah, dan hakikat-hakikat yang sifatnya akal. Baina hadihi, bahwa semuanya umur baina hadil umur, bahwa semuanya urusan ini itu waro al mahsusat, keluar dari al mahsusat panca indera. Jadi enggak mesti panca indera. Jadi kalau ilmu itu harus lebih tinggi dari sekedar panca indera. Kalau panca indera itu kan begini Pak,
kayak tangan, penciuman, hidung, kemudian itu kan panca indera. Itu yang sifatnya zahir. Kalau yang batin, kayak yang batin itu kadang-kadang binatang itu pendengarannya bisa jadi lebih tajam dari kita. Kalau ukuran panca indera, makanya manusia, nih misalkan ada kehilangan misalkan kehilangan TV. Itu polisi menggunakan hewan, ya benar ya? Hewan apa? Anjing. Karena apa? Karena ya tangkap lidahnya. Kalau bahasa Betawinya endusannya itu lebih tajam dari manusia. Nah ilmu di atas itu wara'al maksusat. Maksud itu maksudnya panca indera. Wala yusarikuhu fiha al hayawanat. Nah dalam urusan ilmu hewan nggak bisa. Walaupun instingnya tajam, walaupun secara panca indera hewan itu lebih kuat, tetap hewan itu tidak mempunyai ilmu. Karena apa? Ilmu tadi urusan dunia dan akhirat. Urusan akhirat dan akhirat. Balil ulumi al kulliyati ad-daruriyati, tetapi ilmu-ilmu pengetahuan yang menyeluruh ad-daruriyati pada daruri min hawasil akli, dari kekhususan akal. Ilmu itu memutuskan secara ilmu bahwa manusia itu tidak mungkin berada di dua tempat dalam satu waktu. Sama orang berjalan, misalkan kalau di perusahaan kita ini nanti ada orang yang hatinya condong ke dunia, maka pasti menjauhi akhirat. Orang yang hatinya mendekati akhirat pasti menjauhi dunia. Karena laksana barat dan timur. Kalau orang berjalan menuju barat, yang dideketin barat apa timur? Yang dijauhin timur, kan gitu. Lihat aja orang yang hubud dunia pasti akhiratnya tertinggal, makin jauh. Tapi orang yang hubul akhirah, yang cinta akhirat, dunianya pasti ditinggalkan. Jadi idrok atau irodah, maaf, bukan idrok, irodah, yaitu akibatul amri. Jadi irodah itu idza adraka, apabila paham mengetahui akal, akibatul amri akan ujung dari urusan. Jadi irodah itu kehendak, manusia berkehendak karena pengetahuannya, dengan pengetahuannya itu terus berkehendak. Kenapa? Karena tahu dari akibatul amri, ujung dari urusan. Makanya orang yang paling menggunakan akalnya, sekali lagi, orang yang paling menggunakan akalnya pasti mentingin akhirat. Gampang hitungnya, Pak. Orang hidup pasti mati enggak? Lamaan di dunia apa lamaan di akhirat? Berarti yang terpintar itu ngurusin yang paling lama. Ini Nabi ngomong, aqyasuhum aktaruhum bil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat kematian. Karena cerdas. Hidup mah pasti keukur waktunya. Orang hidup, saya kan sering ngomong, sesusah-susahnya orang hidup di dunia pasti berujung dengan kematian. Sama dibalik seseneng-senengnya orang hidup di dunia, sebahagianya orang hidup di dunia, sama berujung dengan kematian. Setelah kematian itulah setarnya yang akan selamanya. Makanya orang yang cerdas bukan bagaimana berpikir enak di dunia, tapi bagaimana berpikir enak di akhirat. Ya. Karena apa? Karena itu akibatul amri. Jadi orang yang menggunakan ilmu, yang menggunakan ilmu tahu ujungnya. Contoh misalkan begini, kita lagi jalan. Terus tahu di jalan itu sepi, ada sendal nih, mahal misalkan. Kita secara untung-untungan, kalau kita ambil kan lumayan ya. Bahasanya gitu kalau kita ambil. Tapi karena ilmu kita mengatakan, kalau kita ambil nanti kalau ketahuan, maka akan ditangkap hansip, maka nggak jadi. Berarti apa? Ilmu kita mengabarkan bahwa kalau kita berbuat begini, ada akibatnya. Ada orang naruh motor, kuncinya nyantel di motor. Bisa aja kita ambil. Tapi kata ilmu bilang, katanya jangan diambil. Apa? Ntar kalau ketahuan berabe. Masa bandar soto nyolong motor? Akibatul amri, karena ada ujungnya. Sama, dan ujung yang pasti adalah akhirat ujung. Inilah makanya pesantren di Sukabumi dinamakan adalah Judatul Uqbah.
enak ujungnya. Wa tariqus shalah, dan jalan akan kebaikan fihi di dalam amrun, dalam urusan amba'ata yang membangkitkan min dzatihi dari zatnya, apa sauqu ila jihatis shalah, sauqu ila jihatil maslahah, akan jalan menuju kebaikan. Wa ila ta'ati asbabiha, dan untuk mencari sebab-sebabnya kebaikan. Wal iradatalah, dan berkehendak untuk menjadikan kebaikan. Itu baru ilmu. Jadi kalau misalkan, ini kalau kita melanggar perintah Allah, nanti di akhiratnya begini. Kalau orang menggunakan ilmu, pasti nggak mau melanggar perintah Allah. Gitu. Rasa. Kan nggak enak Pak Ustaz. Sholat itu nggak enak. Daripada sholat mendingan kita nonton orkes, daripada zikir mendingan jalan-jalan. Iya, secara naluri begitu, secara insting begitu, secara syahwat begitu. Tapi secara ilmu mengatakan iya nggak enak, tapi nanti enak di akhirat. Sedekah tuh nggak enak Pak Ustaz. Punya duit 1 juta disedekahkan 200.000, tinggal 800.000. Secara syahwat kurang duitnya. Tetapi tadi kalau bahasa secara ilmu enggak, karena nanti di akhirat pasti dibalas. Wadalika, yang demikian itu ghairu iradati syahwat, bukan kemauan dari syahwat. Jadi menekan nafsu itu bukan kemauan syahwat, tapi kemauan dari hati, dari ilmu dan iradah tadi. Wa iradatul hayawan, dan bukan juga keinginan hayawan yang sifatnya hayawan. Bal yakunu ala diddi syahwat, akan tetapi ada apa yang demikian itu ala diddi syahwat, menjalankan kebalikan dari syahwat. Fa inna syahwataka, rasungnya syahwat itu tanfiru, akan lari atau enggak mau, anil pasdi, akan pasdu. Pasdu tau enggak pasdu, Pak? Ada yang pernah dengar pasdu? Oh, pasdu itu kayak dibekam yang darahnya kan yang ditusuk, ya benar, yang darahnya sampai ngocor. Itu kalau syahwat nggak mau. Kenapa? Karena disakitin, darahnya dikeluarin. Jadi kalau syahwat, kalau ngikutin syahwat nggak mau dipasdu. Wal hijama, dan dibekam, nggak mau dibekam. Kalau bahasa sekarang nggak mau dikerokin. Kalau secara syahwat nggak mau dikerokin. Kenapa? Kalau nggak mau dikerokin? Karena sakit. Kalau secara syahwat nggak mau kita diurut. Misalkan orang jatuh dari motor, terus kan jatuh tangannya misalkan keseleo. Secara syahwat diurut nggak mau. Kenapa? Karena sangat menyakitkan. Jadi nggak mau dipasdu, nggak mau dihijabah, nggak mau dibekam. Wal akalu, sementara akal itu yuriduha, tetap mau. Kalau akal itu mau. Jadi wal aklu, sementara akal itu yuriduha, tetap mau, berkehendak, mau dibekam, mau diurut, mau dipasdu. Yuriduha wayat lubuha, dan mencari. Di sini tukang urutnya nggak ada yang bagus, nyari ke Cimande, nyari ke Bogor. Padahal mau diapain itu? Mau dikasih anak apa mau dikasih sakit? Mau dikasih sakit, bener gak nih gitu? Ya ada orang kesal ya nih, ganti motor. Kalau diurut sakit apa enggak? Bukan cuma sakit banget. Tapi kalau misalkan secara syahwat kan nggak mau karena menyakitkan. Tapi secara akal, karena ujung dari diurut itu bisa sembuh, maka dia mau, dia cari. Oh, di dokter mah nggak ada, di Pinang nggak ada, yang ada di Bogor. Dia jalan ke Bogor. Wayat lubuha, dan dicari, walaupun ke Bogor, ke Sukabumi dicari. Wayabdalul mala, dan bayar kan pakai biaya, buat mobilnya, buat beli bensinnya, buat ngasih tukang urutnya. Mau, karena apa? Karena akal tahu ujungnya, walaupun disakiti, walaupun menyakitkan, walaupun bayar, walaupun capek, tapi ujungnya sembuh. Paham misalnya di sini? Ini bukan syahwat, kalau itu namanya akal. Akalnya dipakai. Wasahwat itu sementara syahwat, tumilu condong apa syahwat ilalada idil at'imah, kepada enaknya makanan. Kalau syahwat pasti yang enak-enak. Secara makan juga, kalau syahwat nih, misalkan ada oncom sama rendang, secara syahwat milih mana? Rendang, cuma sepakat dah. Yang milih oncom paling jaki, oncom. Pasti milih rendang kan secara syahwat gitu. Tetapi coba pihinal marad, kalau lagi sakit.
Kalau lagi sakit, tetap orang sakit kalau ngikutin syahwatnya, makannya pasti yang enak. Masa apa tetap yang enak-enak? Makanya kalau orang sakit dikasih bubur, buburnya nggak pakai dia apain, bubur mulu, kan gitu pasti. Dia pengen makan yang enak-enak, secara syahwat begitu. Jadi akimah pihinal marad ketika dia sakit tetap pengen syahwat, pengen yang enak-enak. Wal akil, sementara akal karena dikasih akal lewat ilmu dan iradah tadi, akal yajib fi nafsihi zazian anha, menolak. Contoh orang yang punya darah tinggi, apa sih kalau yang gula diabetes, yang punya diabetes bahasanya. Kalau misalkan sirup enak nggak? Sirup enak nggak? Tapi buat orang yang punya diabetes minum sirup nggak? Enggak kan yang manis-manis. Kenapa? Akal dia bilang kalau kamu minum itu nanti gulanya naik. Yang punya kolesterol, daging kan enak. Daging enak, sate enak, sop enak. Cuma bagi yang punya kolesterol, musuh semua. Secara syahwat mengatakan daging itu enak. Tapi ketika orang punya penyakit kolesterol, maka orang punya penyakit darah tinggi, maka akalnya mengatakan kalau kamu makan daging, maka nanti darahnya naik. Kolesterolnya akan naik. Makanya dihindari. Pinafsi jazian anha, walaisa dzalika zaziha syahwat. Yang begitu bukan syahwat yang menolak, tapi akal. Makanya kalau orang udah tahu penyakitan, tetap makannya geragas apa aja dimakan, berarti tetap ngikutin syahwat. Jadi nggak apa-apa Pak kalau misalkan yang orang sakit tuh terus pandang ini karena ini nggak apa-apa. Karena itu tadi dia menggunakan akalnya. Jadi ilmunya main. Kalau misalkan begini nanti akan begini. Tapi kalau syahwat makan aja habek aja Ustaz. Emang adanya ini. Kapan lagi kita makan daging? Kadang-kadang ada yang begitu. Jadi akal Allah yang menciptakan. Terus ketika Allah menciptakan akal, Allah juga menciptakan iradah. Jadi akal tuh buat tahu. Oh tahu nih kalau misalkan kita makan ini nanti akan begini. Nah iradah keinginan Allah juga yang menciptakan. Ketika akal Allah ciptakan orang tahu makan ini akan penyakitnya naik, maka akal hati itu akan menggerakkan anggota badannya. Tangannya nggak mau ngambil daging, mulutnya nggak mau mangap untuk makan daging. Jadi dua-duanya itu makhluk Allah. Faidan oleh karena itu qalbul insan, faidan oleh karena itu qalbul insan, hati manusia ikhtassa ilmun wa iradah, khusus ilmun akan ilmun, wa iradah dan iradah. Jadi ilmu dan iradah itu khusus buat manusia, tidak untuk hewan. Yang bakuan hasairul hayawan, maka tidak diperkenankan atas ilmu dan iradah seluruh hewan-hewan. Balian paku anha, bisa jadi juga tidak diperkenankan anha akan ilmu dan iradah. Siapa? As-sabiyi, bayi. Jadi bukan cuma hewan, bayi juga belum punya ilmu dan iradah. Nah ini Pak, bakal buat didik anak biar enak nih. Nanti kita paham cara didik anak. Begitu juga bayi, anak kecil, fi awal fitrah, ketika baru awal-awal lahir. Jadi ketika bayi baru lahir, itu sama. Akalnya belum berfungsi. Jadi ilmu dan iradanya belum ada. Masih menggunakan al-khawas, yang tadi seperti hewan. Sama seperti hewan. Wa inna ma yahdatsu dzalika, dan sungguhnya datang ilmu dan iradah itu fihi dalam bayi ba'dal bulugh, setelah balik. Jadi setelah balik, setelah dewasa baru ada ilmu, ada iradah. Wa amma syahwatu, adapun syahwat wal ghadab dan marah, wal khawas dan panca indera, adzahiratu baik yang zahir wal batinatu maupun yang batin, fa innaha, bahwa sungguhnya itu semua maujudatun ditemukan fi haqqis sobi, pada bayi. Jadi secara naluri, secara insting, bayi itu tetap punya. Jadi bayi baru lahir tetap punya. Tetapi secara ilmu dan secara iradah belum. Makanya bayi itu Pak, kalau disuapin, kalau lapar pasti mangap. Pasti mangap. Lah kadang-kadang nggak tahu yang disuapin apa, ininya apa nggak tahu karena ilmunya nggak ada. Kalau biasanya orang baru lahir dikasih minum apa? ASI ya, ASI susu. ASI air susu ibu. Misalkan
sama orang tuanya, baru lahir dipiriminnya kopi. Nolak nggak bayi? Enggak. Dia mangap baik emang yang disuapinnya itu. Karena apa? Karena dia cuma menggunakan insting. Karena belum ada ilmu. Belum ada ilmu-ilmunya. Jadi kalau masih bayi ya gitu, Pak. Pokoknya apa aja yang dijejelin mau. Summa sobi, kemudian bayi fi husuli hadil ulum, dalam mendapatkan ilmu ini, bihi dalam bayi lahu darajatani, ada dua cara, ada dua derajat. Jadi bayi itu dalam mencapai ilmu itu, ilmu yang daruri itu dengan cara kebiasaan. Misalkan begini, ketika bayi lapar, bayi itu pasti nangis kan gitu. Misalkan kalau kayak pipis itu nangis. Itu kan nggak pakai pengetahuan, Pak. Nggak pakai pengetahuan. Pokoknya kalau dia lapar pasti nangis. Komunikasinya kan nggak ada ilmu begini-begini, nggak ada. Jadi secara masuk ilmunya begitu. Jadi ilmu daruri itu ilmu yang nggak perlu pakai dalil. Pokoknya kalau lapar pasti makan. Kal ilmil bistihalatil mustahilat, suatu hal-hal yang mustahil, wazawazil jaizat, dan suatu hal yang boleh, yang zawaz. Artinya apa? Ketika bayi itu nggak berpikir gimana-gimana. Pokoknya yang sekiranya dia mau nangis ya nangis. Yang sekiranya dia disuapin sama ibunya ya pasti dia mangap. Itu cerita bayi begitu. Fatakunul ulum, maka ada apa anulum an-nadriyah yang sifatnya penglihatan, fima ghairi hasilah, dari apa-apa ghairi hasilah yang tidak sampai, illa anha sharat mumkinatun qaribatul imkan. Kecuali lama-lama dari yang sifatnya nggak bisa, lama-lama menjadi bisa. Karena terbiasa dengan ngelihat begini. Makanya anak-anak itu gitu. Ketika ada orang dewasa ngelihat begini, maka dia menurut dia adalah begitu bisa. Tapi lama-lama kan, oh ini inkan, ini bisa, ini enggak. Lama-lama paham. Tapi pertamanya nggak paham. Ya anak kecil kan babanya ngelihat seperti apa, ya anak kecil pengen begitu, bener gak? Ya anak kecil kan gitu. Pokoknya kalau orang misalkan nyalain TV, dia nggak ngerti caranya gimana. Cuma ngeliat orang tuanya nyalain TV itu ngambil remote, terus dipencet, ya anak kecil juga begitu. Jadi cuma an-nadriyah, dasarnya adalah penglihatan. Itu satu pertama. Artinya itu yang kedua, tingkatan yang kedua, derajat yang kedua, cara bayi mendapatkan ilmu. Antatakhassala, mendapatkan siapa bayi, lahu pada siapa bayi, akan bayi, apalah ulumu ilmu, al-muktasabatu bitajarib wal fikri. Dengan tajarib, dengan latihan-latihan, wal fikri, dan berpikir. Jadi udah mulai kalau umur 2-3 tahun udah mulai latihan-latihan. Nulis, dipegangin tangannya sama orang tuanya. Ya kan gitu kan, nulis, kalau nulis gambar mobil begini, nulis A begini. Patakun, maka yang demikian itu kal mahzuna, seperti titipan, seperti barang simpanan, indahu di sisi bayi, di sana kecil. Fa iza sya'a raja'a ilaiha, apabila berkehendak raja'a, dikembalikan ilaihi, kepada simpanan itu. Wahaluhu, halnya itu halul hadik, seperti orang penulis yang pinter, yang orang pinter, bil kitabah, dengan tulisan, idh qala lahu katib, lalu dikatakan orang itu penulis. Banyak orang yang dibilang penulis tapi dia nggak nulis, nggak sedang menulis, tapi dia udah pinter nulis, maka disebut penulis. Maksudnya gini, orang pengarang musonif itu kan nggak mesti tiap hari nulis, tapi ketika dia musonif mengarang kitab, maka disebut musonif. Sama orang yang katib itu, yang kalau kita disebut juru tulis. Apa yang namanya juru tulis tiap hari nulis? Kan enggak juga. Tapi kalau dia udah pintar menulis, maka disebut juru tulis. Jadi itu seperti bayi yang ilmunya sebenarnya udah ada, cuma belum bisa dijohirkan. Walakin fi hadid darajah, walakin akan tetapi fi hadid darajah, dalam derajat ini maratabun la tuhsa. Jadi dalam derajat itu banyak tingkatan-tingkatannya, la tuhsa, yang tidak terhitung. Jadi makanya gini Pak, dalam urusan apapun, dalam urusan ke Allah, itu nggak ada orang itu yang paling dekat, yang merasa paling dekat, itu nggak ada. Karena apa? Sangnya Allah wasi'un. Tidak ada. Itu 80 minan tuh bahasanya sampai sekelas Imam Junaid al-Baghdadi aja masih bisa dilewatin. Sekelas Syekh Abdul Qadir al-Jali masih bisa dilewatin. Kenapa? Bukan mengecilkan Syekh Abu Yazid atau Imam Junaidnya, tapi membesarkan karena Allah wasi'un. Jadi maha luas. Jadi sehingga derajat-derajat pengetahuan orang tentang Allah itu tidak terbatas. Contoh kalau kita kan bahasa syukur aja, kalau bahasa kita kan syukur nih Pak.
Bahasa kita syukur aja ketika orang dapat nikmat pasti bersyukur. Bahasa gitu kan, itu yang paling hebat menurut kita, syukur kan itu. Kita kan nggak tahu kalau syukur itu ada yang orang itu nggak mesti dapat nikmat dia bersyukur. Karena dia bersyukur cukup dengan Allah Al-Mun'im. Jadi dia ketika dia paham Allah Al-Mun'im, pemberi nikmat, walaupun dia nggak dapat nikmat, dia tetap bersyukur. Karena dia dapat nikmat atau tidak, Allah tetap Mun'im. Wa tahsiluha idza tahassala li ba'dil qulub bil ilhami ilahi. Jadi ada yang mendapatkannya itu bil ilhami. Jadi dari ilham rabbani atau ilham ilahi ala sabil mabada'a wal muqasyafah, dengan cara pemberian dan pembukaan. Jadi ada orang yang tidak perlu belajar, tidak berpikir, tidak perlu latihan, tapi dibukakan sama Allah, diberi orang itu kepintaran ilmu. Lah ini biasanya anak-anaknya para wali. Yang tadi saya gambarkan, Gus Duko. Gus Duko itu, ini Gus Duko, mohon maaf Bapak Ibu, jangankan belajar Iqra atau belajar bahasa Arab, benda-benda aja nggak diajarin namanya. Jadi misalkan yang bulat-bulat yang enak itu bakso, nggak diajarin. Ini namanya bakso, ini namanya nasi, nggak pernah diajarin. Apalagi Iqra, apalagi sholat, bener-bener nggak diajarin. Ini maksud pengen membuktikan bahwa ilham ilahi itu ada. Tapi ketika kita lagi ke sana, lagi haul, kemarin ya haul ke Malang, itu kan ada sebagian yang salaman, namanya Gus Duko. Itu Gus Duko lagi bacanya apa? Injil. Iqra aja nggak diajarin, Injil baca. Injil bahasanya bahasa apa? Bahasa Ibrani, bahasa Injil yang asli bahasa Ibrani. Artinya ketika dia belajar ini bukan Al-Quran nggak bisa, berarti Al-Qurannya udah khotam. Karena saya pernah ketemu di sana, ada orang nanya tentang kitab kuning ke Gus Duko. Padahal Iqra aja nggak diajarin. Ini namanya mubadah. Dan orang-orang yang semacam ini adalah yang mempunyai kelebihan, dianugerahkan oleh Allah, tidak dengan belajar tapi dikasih ilmu. Makanya orang-orang begitu kita hormati. Bukan karena dia lebih kecil, bukan gimana-gimana. Karena itu tadi, dia udah mukasyaf. Dia sama Allah udah dikasih. Akan terbukanya ini, begini. Itu sangat luar biasa. Alhamdulillah, kita bagian dari murid-muridnya. Kita bagian dari cucu dari Syekh Nasr Siddiq Abdullah. Jadi sambil mukasyaf. Wali ba'dihim, ada juga sebagian mereka bita'allumin waqtisabin. Ada juga yang dengan cara belajar, dengan cara berusaha. Ya kalau kita kan gitu, kita harus belajar. Kalau pengen tahu ini ya belajar. Pengen tahu bisa baca Quran ya harus belajar Iqra. Pengen ini ya harus belajar, harus berusaha gini. Tapi ada juga sebagian yang nggak perlu belajar. Dan itu tidak dipungkiri. Dan itu banyak orang-orang yang begitu, jalur-jalur begitu. Waqad yakunu, kadang-kadang ada sari'ul husul yang sampainya cepat, maksudnya pinternya cepat. Waqad dalam belajar itu waqad yakunu, kadang-kadang ada sari'ul husul, maksudnya sampai ilmunya itu cepat. Waqad yakunu, kadang-kadang juga ada batiul husul yang bebel. Jadi udah 3 tahun kelas 3 juga ada. Ada yang gitu. Jadi yang orang nggak susah nerima pelajaran itu ada yang begitu, Pak. Jadi kita nggak perlu aneh dalam pemahaman ini, nggak perlu aneh. Jadi dalam anak misalkan nih, anak itu tipikal yang ngapalinnya susah, jangan diomelin. Jangan diomelin. Atau dihukum itu jangan. Kenapa? Karena itu anugerah dari Allah. Allah udah kasihnya begitu. Jadi ini udah dibaca sama Allah. Ada orang yang nggak pakai belajar pinter, ada. Ada orang yang harus pinter itu harus belajar. Belajarnya dikit, pinternya banyak, ada. Yang belajarnya banyak, pinternya dikit, ada. Ya kan macam-macam kan. Itu anugerah Allah semuanya. Kita harus ridho, harus kita pahami gitu. Insya Allah dengan ridhonya kita, misalkan anak ini bebel, kita ridho atas pemberian Allah, insya Allah diganti sama Allah jadi pinter. Tapi kalau diomelin ini makin bebel. Biasa orang kan kalau kagak naik ke sekolah diberhentiin. Gue malas ngolain nama lu, gue panggil guru mulu, malu. Wah, jangan sekolah sekalian. Ya makin geblek. Makanya gitu. Jadi ada yang cepat nangkep pelajaran, ada juga yang susah. Wa fi hadil maqam, dalam maqam ini tatabayanu manazilal ulama wal hukama wal anbiya wal auliya. Dalam hal makom ini, maka jelaslah makom para nabi, makom ulama, makom wali, makom hukama, itu jelas.
Kenapa? Karena memang Allah begitu. Jadi ada makomnya para nabi, ada makomnya ulama, ada makomnya hukama, ada makomnya aulia. Itu semuanya pemberian Allah dan beda-beda. Dan beda-beda. Pada derajat taraqi, maka derajat taraqi ketinggiannya fihi di dalam derajat itu bermaksurah, tidak terbatas. Jadi wali juga banyak. Makanya kalau kata Akang itu kan gini, orang kita Pak, kalau ngomongin wali, di benaknya pasti Syekh Abdul Qadir Jailani, Wali Songo, Abu Yazid Al-Bastami. Kita tahunya begitu. Padahal wali-wali Allah tuh banyak. Orang beriman aja wali. Allahu waliyul ladina amanu. Orang beriman juga wali. Cuma pemahaman kita wali itu yang sekelas-kelas begitu, wali-wali kabir. Padahal wali-wali biasa juga banyak. Wali-wali biasa juga banyak. Makanya lah ghairu maksur, tidak terhitung. Jadi wali-wali tidak terhitung. Itu sangat banyak. Masyara ida maklumat Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha la nihayata laha, tidak berujung. Sangat banyak. Waqsarat bi, dan yang paling martabat paling tinggi rutbatun nabi adalah derajatnya para nabi. Jadi derajatnya para nabi itu yang paling tinggi. Nggak bakalan bisa orang rajin apapun ibadahnya, sepintar apapun ilmunya, tidak akan mungkin menyamai derajat Nabi. Makanya kalau di hadis-hadis itu disering diterangkan, kalau sahabat ngomong ke Nabi, ketika ngomongin surga itu ka'anni ara al-jannah. Seakan-akan saya melihat surga. Seakan-akan saya melihat neraka. Tapi kalau Nabi ngomongnya enggak, aral jannata. Saya melihat surga. Jadi kalau Nabi ngelihat langsung surga, kalau sahabat, kalau para wali melihat seakan-akan melihat surga. Ini makanya derajat paling tinggi itu derajatnya para nabi. Allazi tangkasyafu, yang terbuka atau dibukakan. Allazi tangkasyafu, yang terbukakan lahu bagi nabi apa kullul haqaiq, semua hakikat-hakikat au aktsarha, atau semua yang lebih banyak dari haqaiq itu. Min ghairi kisabin, tanpa usaha, wa taqallubin, dan tanpa beban. Bal yukshafu ilahi bi asra'i waqtin, tetapi dikasih ilmu kasyaf oleh Allah dengan waktu yang sangat singkat. Jadi para nabi itu pasti pintar. Nggak mungkin nabi itu bodoh, nggak mungkin. Makanya walaupun tidak belajar, makanya nabi itu ummi. Itu bukti ini Pak. Yang kita pelajari itu bukti-bukti semua. Nabi kan nggak bisa membaca dan menulis. Tapi kan kalau menurut kita orang nggak bisa baca menulis, bodoh apa pintar? Kalau menurut kita orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bodoh apa pintar? Tapi apa iya Rasulullah bodoh? Kan enggak. Rasulullah itu paling pintar. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo. Nah, ini kan kita diberi akal, kita dikasih ilmu, kita dikasih irodah. Pakai. Kata Akang, orang cerdas pasti tawakal. Ini Akang yang ngomong. Orang cerdas pasti tawakal. Kenapa? Karena tahu orang yang paling cerdas, orang yang paling paham dirinya lemah. Orang yang nggak mau tawakal, orang itu nggak cerdas. Kenapa? Karena mau memikul beban sendiri. Misalkan kita disuruh bawa beras 10 karung. Kalau orang cerdas, dipanggul apa ditekin mobil? Tekin mobil. Tapi kalau orang bodoh dipanggul. Sama, kita pun lemah, aslinya nggak kuat. Kita nggak kuat untuk ibadah, nggak kuat. Untuk menjalani apapun perintah Allah nggak kuat. Makanya kita pasrahkan kepada Allah. Namanya tawakal. Jadi manhaj yang kita jalani ini, yang selama ini digaungkan atau diperintahkan oleh guru kita, insya Allah manhajnya yang udma, yang hebat, yang besar. Jadi tawakal itu suluk atau ajaran yang besar. Jadi mudah-mudahan dengan zikir ya wakil, dengan hati kita tawakal kepada Allah, mudah-mudahan akan terbuka. Jadi akan terbuka sesuatu yang benar-benar hakikat, yang benar-benar asli. Karena kalau belum terbuka yang asli, kita masih sering ketipu. Contoh gini Pak, di Ikam itu dikatakan begini. Allah menjadikan dunia itu tempat kerepotan, tempat kesusahan. Emang sengaja. Allah jadikan dunia itu tempat susah, tempat repot itu sengaja.
Buat apa? Tazhidan. Biar orang tuh nggak demen, nggak nyaman di dunia. Aslinya gitu aslinya. Atau di hadis yang lain Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Kita mukmin nggak? Kita mukmin nggak? Penjara enak nggak? Nggak enak. Jadi kalau ada orang ngaku mukmin terus enak-enak di dunia, terus dia melalaikan akhirat, itu mukminnya diragukan. Masa di penjara seneng? Iya, masa di penjara seneng. Jadi dunia itu begitu. Andai orang dikasih kerepotan, kesusahan, memang itu tuntutannya biar kita belajar zuhud. Bahwa dunia tuh begini. Karena kalau nyamannya di dunia, pasti akhiratnya ketinggalan. Jadi sikap para wali begitu. Bukannya dunianya repot terus dirubah biar nggak repot, bukan. Kalau di IKM itu kurang adab. Jadi kurang adab ketika keadaan dunianya repot, terus minta sama Allah untuk biar nggak repot. Itu kalau para wali bahasanya kurang adab. Karena apa? Karena para wali paham. Kenapa dibuat begini? Karena tujuannya bukan ini. Tujuan enak kita bukan di dunia, tapi tujuan enak kita adalah di akhirat. Akang sering mengulang-ulang, setiap kenikmatan yang kita ambil di dunia mengurangi kenikmatan kita di akhirat. Ntar pas sudah sampai sana kok begini-gini aja ya akhirat. Lah kemarin udah habis di dunia semua. Kan minta diduluin katanya. Tuh. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita zikir, semuanya kita ridho atas ciptaan Allah. Karena biar bagaimanapun yang Allah pilihkan buat kita pasti sempurna, pasti baik. Ya kita terima aja. Kalau biar enak gimana? Biar enak mah bahasa nggak usah pakai zikir. Dari pertama akan bilang ngomong, untuk urusan dunia terlalu kecil kalau didikirin. Sekali lagi, kalau buat urusan dunia terlalu kecil untuk dikirin. Aku nggak pernah dikir itu untuk hal dunia nggak pernah. Dikir itu untuk urusan yang besar. Dikir itu untuk litasfiyatil qalbi. Bukan dikir untuk ini, bukan. Dikir itu besar, wala dzikrullahi akbar. Kalau untuk urusan duniawi cukup dengan husnuzon. Ini sering guru itu ngulang-ulang, husnuzon. Karena kalau urusan dunia dengan zikir, orang kafir nggak ada yang zikir. Iya kan? Nggak usah kayak orang kafir, orang mukmin yang berbeda sama kita dengan emang bukan ahli zikir. Apa mereka zikir? Enggak kan? Tapi bisa enak-enak aja dunianya. Karena apa? Dunia dengan husnuzon. Baik sangka aja sama Allah. Setiap ada urusan yang nggak enak, kita baik sangka sama Allah, pasti di baliknya ada sesuatu yang enak. Allah kan udah janji. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sampai 2 kali kan bahasanya. Jadi ada satu kerepotan, 2 jalan keluar. Masa kita nggak percaya? Iya, masa kita nggak percaya? Udah husnuzon Allah. Jadi husnuzon. Jadi kalau yang sekarang lagi pada repot, baik sangka aja sama Allah bahwa kerepotan kita hari ini akan diganti dengan ke jalan keluar atau kebahagiaan 2 kali lipat. Kan enak Pak. Repot 1 miliar diganti 2 miliar. Mau begitu? Lu repot cepet di pedaman. Repot urusan 100.000 aja. Iya, udah gitu aja. Kalau dikir mah buat apa? Dikir mah buat bersihin hati. Sehingga kalau hatinya bersih, paham akan hakikatul asya, akan yang asli-asli. Aslinya dunia itu apa? Jipah. Iya, dunia itu aslinya jipah. Masa dikir itu untuk hal semacam ini? Jadi mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan dengan terus kita berpegang kepada ajaran guru kita, mudah-mudahan dibukakan yang hakikat yang asli-asli, yang maknawi. Al-Fatihah.